Majalengka. Nah, Majalengka itu juga artinya Majapahit, yaitu maja yang lengka, maja yang berasal yang rasanya pahit. Jadi disinilah kemudian kita akan mendapati jejak-jejak artefaktual yang sangat penting. Jadi di sini bukan nilai-nilai profan keseharian, tetapi memiliki nilai-nilai magis dan sakral. Sebuah yoni, lambang dewa Siwa ya, lambang magis dan sakral sebagai lambang kesuburan, termasuk kemudian lambang kekuasaan dan kekuatan dari seorang raja ya. Rahayu, 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 rahayu. Oke pemirsa, saat ini kita menyelidiki dan menelusuri jejak-jejak leluhur kerajaan Majapahit ya. Dimana kemudian memang benar ya apa yang dikatakan oleh filsuf, bahwasanya raja yang besar bukanlah dilahirkan, melainkan dipersiapkan. Itulah yang terlihat ya. Kemungkinan sungai-sungai ini dibangun pada masa kerajaan Singosari untuk memperluas ya kemakmuran pertanian dan lahan pertanian ini. Karena ternyata di pinggir tepi sungai ini ada semacam yoni, simbol dari diduga dalam berita Panaraton adalah tempat pendarmaan dari Batara Nara Singamurti yang merupakan kakek dari Diyawijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit. Jadi dapat kita telusuri ya. Jadi jika kita melusuri silsilah raja-raja Majapahit, ternyata Ken Arok ini memiliki istri yang bernama Ken Dedes, sudah hamil tua, yang mewarisinya dari istri Tunggul Ametung, kemudian melahirkan Anusapati, kemudian memiliki putra Wisnuwardana, kemudian memiliki putra Kertanegara. Sedangkan Ken Arok dengan Ken Dedes ini memiliki putra yang bernama Batara Parameswara atau Mahisa Wongateleng, yang berputra Batara Narasingamurti, yang kemudian berputra Dyah Lembutal, yang kemudian berputra Dyah Wijaya. Sedangkan dari istri yang lainnya, Ken Arok juga menikahi seorang putri dari Kadiri yang bernama Ken Umang, yang melahirkan seorang putra bernama Mapanji Toh Jaya. Nah inilah salah satu kemudian silsilah dari raja-raja kerajaan Singosari. Jadi kemudian raja-raja Singosari ternyata memang diperintah oleh keturunan Ken Dedes dari Tunggul Ametung, yaitu Anusapati. Ken Arok sendiri memerintah kerajaan Singosari antara tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Kemudian digantikan Anusapati sejak tahun 1227 sampai 1448 Masehi. 1448 tampillah Mapanji Toh Jaya ya, cuma beberapa bulan saja, kemudian digantikan oleh Wisnuwardana yang memerintah Singosari antara 1248 sampai 1268. Nah inilah kemudian digantikan oleh Kertanegara tahun 1268 sampai 1292. Kemudian terjadilah pemberontakan Jayakatwang ya, yang juga Jayakatwang ini masih kemudian kerabat dan keturunan Mapanji Toh Jaya. Nah ini di pinggiran sungai yang sudah kemudian beberapa ulang diperbaiki ya, juga diperbaiki masa kolonial, kemudian masa Indonesia sudah merdeka ini diperbaiki lagi. Sungai-sungai irigasi yang mengalir dari Kali Buru ya, ini kemudian mengalir di
sebelah timur dari istana kerajaan Majapahit yang ada di Trowulan, ada sebagian yang terus ke arah utara, ada sebagian yang ke arah istana kerajaan Majapahit yang ada di Trowulan. Di sungai-sungai ini dahulunya memang sangat penting sekali bagi kemudian kelangsungan hidup para warga kota dan ibu kota istana kerajaan Majapahit. Nah, dari situlah kemudian kita akan mencoba mereview kembali lagi kepada falsafah bahwasanya raja yang besar adalah raja yang bukan dilahirkan, melainkan raja yang dipersiapkan. Kita ketahui bersama bahwasanya leluhur Dyawijaya merupakan keturunan Ken Arok dan Ken Dedes yang melahirkan Mahisa Wongateleng yang kemudian mangkat dan didarmakan di Pikatan yang saat ini di Gondang. Kemudian berputra Batara Narasingamurti ya, yang kemudian Batara Narasingamurti yang merupakan kakek dari Dyawijaya ini kemudian ketika mangkat dan didarmakan di Kumitir yang saat ini di Jatirejo Mojokerto. Nah, ini juga kemudian memiliki ayah yang bernama Dyah Lembutal yang kemudian mangkat dan didarmakan di Mireng ya, Megalo Jombang. Jadi yang ternyata pada tahun-tahun berikutnya Jombang dan Mojokerto ini menjadi telatah Wilwatikta atau yang dinamakan dengan Majapahit yang dipimpin oleh Dyawijaya. Sehingga kemudian leluhur Dyawijaya itu sudah mempersiapkan baik dari pembangunan, irigasi, kemudian tata sosial kemasyarakatannya, kemakmuran, tanah-tanahnya. Ini memiliki satu ya, loyalitas kepada keluarga Dyawijaya dan kakek-kakeknya dan buyut-buyutnya dan ayah-ayahnya tentunya ya. Ini sangat luar biasa sekali. Yoni sendiri adalah merupakan lambang dari Parwati yang berpasangan dengan Lingga, yaitu lambang Dewa Siwa, pasangan dari Lingga Yoni yang disembah sebagai seorang Dewa Siwa ya, dan Parwati ini juga disembah sebagai lambang kesuburan yang identik dengan kemudian kelangsungan masyarakat ya. Kesuburan itu juga artinya memiliki banyak anak, itu kesuburan karena memang masyarakat Jawa itu berkembang seiring dengan tumbuhnya padi, yang semakin banyak lahan pertanian membutuhkan SDM atau anak-anak. Semakin banyak anak-anak yang diberi makan semakin banyak pula kemudian kemakmuran yang dihasilkan dari pertanian. Nah ini. Jadi di bawah pohon waru ya, beberapa pohon beringin yang masih kecil ini, ternyata lokasi ini terawat. Tapi kita belum tahu apakah Yoni ini berasal in situ ya di pinggir ini, atau memang Yoni ini sudah dipindahkan dari suatu tempat yang lain. Tapi diduga Yoni ini adalah Yoni berciri Singosari, yang kemungkinan memang berita Pararaton maupun Negara Kertagama. Pararaton menyebut bahwasanya Batara Narasingamurti atau Mahisa Cempaka ketika mangkat didarmakan di Kumitir sebagai seorang Siwa. Ini yang identik dengan Yoni. Maupun kemudian dalam berita Negara Kertagama bahwasanya Batara Narasingamurti ini juga mangkat didarmakan di Kumeper. Jadi nama lain dari Kumitir itu ternyata Kumeper menurut Negara Kertagama. Nah ini karena memang bahasa Jawa itu akan bisa disangsekertakan ya sesuai dengan asal usul dari kata tersebut. Misalnya Majapahit, bahasa Sangsekerta ini Wilwatikta karena memiliki arti yang sama, maja dan pahit. Wilwa artinya buah maja dan tikta juga rasanya pahit. Termasuk kemudian di Jawa Barat ada juga Majalengka. Nah, Majalengka itu juga artinya Majapahit, yaitu maja yang lengka, maja yang berasal yang rasanya pahit. Jadi disinilah kemudian kita akan mendapati jejak-jejak artefaktual yang sangat penting. Jadi di sini bukan nilai-nilai profan keseharian, tetapi memiliki nilai-nilai magis dan sakral. Sebuah Yoni, lambang Dewa Siwa ya, lambang magis dan sakral sebagai lambang kesuburan, termasuk kemudian lambang kekuasaan dan kekuatan dari seorang raja ya. Jadi rahayu, 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 rahayu. Di sini ada Yoni, sebagian tubuhnya ini terpendam di dalam tanah. Jadi sebagian atau separuh atau 50% sebagian yang di atas permukaan tanah, diduga kemudian sebagian besar masih terpendam di dalam tanah, entah sebab apa, mungkin karena sebab perubahan iklim yang terjadi ya, baik itu banjir bandang, meluapnya sungai membawa lumpur maupun gunung meletus yang membawa endapan-endapan abu vulkanik. Ada juga di sampingnya ini ada sebuah fragmen pipisan kuno ya, pipisan kuno. Diduga memang pipisan kuno ini adalah alat-alat pada masa kerajaan Majapahit atau kerajaan Singosari ya. Jadi ini sebuah Yoni, akan terlihat cerat Yoni untuk mengalirkan ya susu atau madu dalam sebuah pemujaan bersama bunga-bunga. Ini adalah sebuah kotak ya untuk menancapkan lingga. Lingga sendiri memang bagian dasar itu kotak ya, berbentuk segi 4 yang dikenal dengan Brahma Baga, yang bagian tengah berbentuk segi 8 yang dikenal dengan
dengan Wisnu Baga, dan yang bagian puncak berbentuk silindris gitu ya, atau bulat atau seperti bola, itu merupakan lambang 1000 penglihatan Dewa Siwa yang dikenal dengan Siwa Baga. Jadi kemudian pasangan Linggayoni inilah yang kemudian dahulunya ada di sini. Diduga memang Linggayoni tanpa Cerat Nagaraja ini memang keluarga Dyawijaya gitu ya. Itu memang tidak menjadi, sebenarnya bukanlah Sri Maharaja pada masa kerajaan Majapahit, melainkan raja-raja daerah atau kemudian pendamping dari Raja Singosari ya. Misalnya saja ketika Anusapati, yaitu keturunan Ken Arok dan Kededes dari kemudian rahimnya dari Tunggul Ametung. Ini kemudian menjadi Raja Singosari menggantikan Ken Arok. Terus kemudian kakek buyut Dyawijaya ini adalah menjadi raja di Kadiri yang bernama Batara Parameswara dalam prasasti Mula Malurung, atau dalam Birita Pararaton dan Negara Kertagama bernama Mahisa Cempaka gitu ya. Kemudian juga Batara Narasingamurti ini memerintah Singosari bersama Wisnuwardana. Raja Wisnuwardana berkedudukan Singosari, namun Batara yaitu Batara kakek dari Dyawijaya yang bernama Narasingamurti ini kemudian menjadi raja di Hering, Surabaya, menurut prasasti Mula Malurung ya, menjadi Ratu Anggabaya atau semacam Panglima Angkatan Laut. Begitu juga kemudian bapaknya yaitu Dia Lembutal juga diduga merupakan Panglima Angkatan Laut Singosari. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Jadi di tanah ini, di tanah Kumitir Jatirejo ini yang akan menjadi istana kerajaan Majapahit suatu saat nanti ini sudah dipersiapkan oleh leluhur Dyawijaya, baik itu kemudian kakek buyutnya, baik itu kakeknya, baik itu ayahnya, yang artinya masyarakat sini sebelum berdiri kerajaan Majapahit juga memiliki loyalitas kepada keluarga Dyawijaya. Masyarakat yang memiliki loyalitas yang tinggi kepada para petingginya, dan kemudian termasuk kemudian kepemilikan tanah-tanahnya adalah merupakan bagian dari keluarga Dyawijaya. Inilah yang dipersiapkan untuk menjadi sebuah kerajaan yang besar kelak kemudian, sehingga Majapahit pun tampil menjadi kerajaan yang besar. Masalah internal bisa teratasi, sehingga tinggal kemudian menyatukan seluruh Nusantara itu pun berhasil dengan kekuatan dari Mahapati Gajah Mada dan Ibu Nala. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil dari pola-pola sejarah yang sangat luar biasa sekali, penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan strategi-strategi, dan penuh dengan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga bermanfaat.